simkuring para alim, para ulama sadayana anu rieu mungpulung, kasepuhan sadayana, ibu-ibu anu sepuh anu anom sadayana hormatkeun simkuring. Alhamdulillah ku teu aya warta bagi simkuring terutami di awalna kanggo ka linggihan pun sepuh nyaeta ngulang atanapi acara nu katunda sababaraha minggu nu tos kalangkungan anu alhamdulillah kurang ditepung lawungkeun deui dina kondisi sehat wal afiat di ieu majelis di ieu masjid anu mana alhamdulillah dina kondisi kasehatan mudah-mudahan kasehatan nambih dina kabarokahan sehingga terutami kanggo Bapak Vicky Ahyani kali pangiringna atau khususon ka kasepuhan-kasepuhan di dieu anu mana urang sadayana wabil khusus simkuring dina ayana mungpulung dina rutin anu intina mah simkuring mah masih kene can kagolong jamaah anu rutin masih jamaah anu tepung kondisi kitu nya ieu tapi tinantos tengirangan bagi kasepuhan-kasepuhan sadaya kaum muslimin wal muslimat sadaya mudah-mudahan dina ieu majelis anu hote mungguh manusia tapi mungguh Allah mah tos disepuhkeun sehingga mudah-mudahan ngajadikeun buah hasil anu dimaksad ku sadayana kasepuhan-kasepuhan baik muslimin wal muslimat termasuk anu mampu ningkatkeun hubungan ka Allah intina mah ningkatkeun iman sareng takwana ka Allah Subhanahu wa taala. Atuh anu kaduana anu alhamdulillah teu karaos waktos teu karaos dina emutan urang anu dina waktos ieu mah alhamdulillah kasumpingan deui nyata Bapak Vicky Ahyani kangge sareati Allah pikeun nyiraman rohani urang sadayana. Atuh mudah-mudahan dina kalemahan-kalemahan urang sadaya oge kahilapan urang sadaya atas izin turidho Allah dina tiasa tepung lagung deui mudah-mudahan cok paripaos sepuh mah henteu digolongkeun jalmi-jalmi anu paremun obor kitu cok basa Dayak mah tapi teu tetep rasa nambat kitu cok sanaos dina kondisi istilahna urang tertunda tapi tetap sebagai istilahna urang pertemuan ieu ulah sampai istilahna urang diparemkeun sama sekali tapi alhamdulillah tapi mudah-mudahan ku dongkap deui pun sepuh kangge sareati Allah pikeun masihan ilmina mudah-mudahan ieu amaliyah beliau sareng pangiringna sing langkung ditambih amaliyah kesehatanana oge ditambih amaliyah pengorbananana pamudah-mudahan ngabentuk sebagai sepuh anu picontoin mangfaat barokah ke urang sadayana atas ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Atuh bagi urang kadongkapan sok sanaos hideung deui bagi simkuring kieu deui tapi mudah-mudahan aya kakuatan ti Allah pikeun numbuhkeun kakuatan Islam ketauhidan urang sadayana kabarokahan ilmi jeung tanaji kali rezeki urang sadayana anu langkung mangfaat mungguh Allah Subhanahu wa taala. Mari kanikmatan anu hakiki mah nikmat urang nu dipilampah ku Allah teh rutin dipidamel jeung ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi teu kalintang nirangan sae lamun urang ibadah katempo ku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala secara rutin ieu aya hubungan hablum minannas maka jalmi anu pangsae-saena hablum minallah langkung nami hablum minannas pun henteu istilahna nirangan dugi ka istilahna mah nyaeta tadi ngantunkeun silaturahmi sehingga mudah-mudahan ieu majelis janten silaturahmi tur silaturahim atuh mungguh Allah bakal menang kabarokahan mungguh urang sadayana nambih ukuah Islamiyah segala pengorbanan ibu sadaya bapak sadaya ieu majelis mudah-mudahan dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sakitu etang-etang mukadimah intina mah bisa biasa dina hal ikhwal ieu majelis ieu acara simkuring anu kahiji bade muka urang buka ku sasarengan kanu kadua langsung acara poin inti waktos disang kasepuhan Bapak Vicky kangge tausiahna namun teu ngirangan muka urang acara lain-lain sareng
Kangge ningkatna wakos mangga urang buka ku basmalah secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng wae acara kedua, acara inti atau pengawasan di kasepuhan urang sadayana. Mangga wakos sacekap-cekapna pisangkeun ka kasepuhan Bapak Piki Ahyani. Matur nuwun. Ngapunten para bapak-bapak sadayana ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama'i wal waliyallahu Husain Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kyai Haji Gandong Danu Masyuri bin Sastro Pawiro wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Kliwon Hadis Dharma bin Dharma Karya wa ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi Korea dusun Tembong desa Sadahayu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fuanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala nikmatil iman. Alhamdulillahi 'ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, para kasepuhan wabil khusus alim ulama, Bapak Imam Masjid, Bapak Kain, Bapak-bapak sadayana, ibu-ibu, tak lupa kepada Bapak Tresyanto. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita semuanya dapat dibukakan kembali oleh Allah cahaya-cahaya ilmunya, dibukakan kembali majelis ilmu ini yang mana Allah mengistirahatkan pada beberapa pertemuan sebelum Idul Adha sampai dengan saat ini. Alhamdulillah dibuka kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang patut kita syukuri, yang patut kita jangan sampai sia-siakan mumpung hidup kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa datangnya kami itu pun juga dari Allah, karena Allah itu pun juga ilmu, dan tidak dibuat datang ke sini pun itu pun sejatinya juga ilmu, sama-sama ilmu bagi orang yang mengerti. Nggak dibikin ke sini pun juga ilmu untuk kita, bagaimana hati kita, apakah bisa melihat Allahnya atau enggak. Kalau enggak pasti akan terjerumus, terpleset ya. Karena Allah memberikan istirahat ini untuk kesempatan kita untuk bertafakur. Karena Muharram itu adalah bulan-bulan bertafakur. Setelah kemarin pesta, kemarin hari raya, nah itu Allah memberikan kesempatan kita untuk bertafakur, merenungi dosa-dosa kita, merenungi apa yang sudah dilakukan selama hidup dan yang akan datang. Maka manfaatkanlah Muharram ini untuk perenungan, bulan perenungan, bulan merenungi dan memohon ampun atas dosa-dosa kita yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka itulah letak kekuasaan sifat jaiznya Allah. Allah membuka keran, menutup keran itu sangat mudah bagi Allah. Allah menanamkan niat, tidak menanamkan niat pun juga mudah bagi Allah. Mendatangkan, tidak mendatangkan pun juga mudah bagi Allah.
sangat mudah bagi Allah, tidak ada sulit bagipun, karena tidak ada satupun yang luput dari kekuasaannya Allah. Lah gitu nggih Bu. Tidak ada satupun yang luput dari kekuasaannya Allah. Kenapa kok bisa gitu? Ya karena kita ini, semua ini ya, sejatinya adalah cahaya-cahayanya Allah. Coba renungi, kita tadi di awal sudah ada pembicaraan mukadimah tentang sejarah masa lalu. Itu mengingatkan kita agar kita itu bersyukur atas hidup yang telah Allah berikan melalui leluhur-leluhur kita, melalui pendiri-pendiri, pejuang-pejuang. Setidaknya kita itu ingat bahwa kita ini ada karena diadakan, ada karena ada pendahulunya, ada bapak, ibu, ada leluhurnya, dan seterusnya. Kalau kita tarik benang lurus, kita ini sejatinya disuruh oleh Allah untuk mengingat dari mana kita berasal, siapakah kita, orang sisaha ya. Makanya di ajaran Jawa itu ada yang namanya sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi. Lamun Sunda tanya ho arana naon. Kalau Jawa itu sangkan paraning dumadi, itu ingat akan asal muasalnya manusia dan tahu kapan kemana harus kembali. Kalau Al-Quran itu namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu. Jadi kita itu ingat, ditarik ke belakang sampai dengan Nabi Adam alaihis salam. Berarti kita itu dengan bapak kita itu sedarah, benar enggak? Dengan ibu kita itu sedarah sedaging, iya enggak? Sedarah sedaging setulang, ya, enggak ada bedanya, ya. Bapak kita dengan bapaknya sama, ya sedarah sedaging setulang seotot, ya. Begitu terus sampai dengan Nabi Adam alaihis salam. Berarti sejatinya bisa jadi orang tua jenengan dan orang tua saya yang di Jawa Timur sana itu ada samanya, ya. Dan itu kalau ditarik lurus tetap Nabi Adam dan Siti Hawa, tidak ada yang lain. Berarti saya dan jenengan itu ya saudara lah gitu nih Bu. Benar enggak? Saya dengan jenengan itu saudara. Kalau bukan saudara berarti ada yang bukan manusia. Kalau bukan saudara berarti ada yang bukan manusia. Cuma di masalah itu kita itu merasa terpisah-pisah. Merasa terpisah-pisah. Padahal sejatinya kita itu satu kesatuan. Sejatinya kita itu satu kesatuan yang sama, tidak terpisah-pisah. Nah, dari situlah kita itu harus sadar bahwa ada Sang Maha Pencipta yang luar biasa yang menciptakan kita semuanya ini. Coba tadi dari darah, kulit, daging yang membentuk unsur tubuh kita ini, itu kan dohiriyah ya. Ada dohiriyah, ada batiniyah. Secara dohiriyah tadi itu, kalau kita kaji secara mendalam, coba sekali-kali renungi diri Anda sendiri. Nggak usah jauh-jauh ke alam, ke diri Anda dulu aja. Dalam diam, dalam hening, dalam bersemedi atau apapun bahasanya, coba renungi. Coba Anda itu masuk ke dalam diri, mengingat sejatinya kita ini apa. Kita itu tersusun dari beberapa organ tubuh, organ tangan, organ mata, organ kaki, ya, itu dohir. Organ ini terdiri dari suborgan. Tangan saya itu terdiri dari jari, ya, itu namanya suborgan. Suborgan terdiri dari sel. Kalau dipecah-pecah dari itu paling kecil namanya sel, Bu. Ya. Ini kalau dipecah itu ada sel darah, sel tulang, sel kulit, sel otot. Kalau kita ambil satu aja sel darah, dipecah lagi, itu ada namanya atom. Atom.
Jadi sel darah itu dipecah-pecah dari namanya sel atom. Namanya atom. Atom dipecah-pecah dari subatom. Dipecah-pecah dari wujudnya adalah cahaya. Itulah Nur Muhammad. Ya. Di dalam cahaya itu ada suatu ruang kosong, kekosongan, dan kekosongan itu sejatinya yang hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak heran kalau Allah tuh membuat sakit gatal itu cepet. Nek Allah berkehendak dibikin sembuh itu cepet, Pak. Karena tidak berjarak dengan kita semua ini, nggak berjarak. Dibikin mati saat ini pun bisa Allah. Dibikin berhenti jantungmu, dibikin berhenti nafasmu, dibikin nggak bisa berpikir, dibikin lupa, dibikin minum, dibikin duduk, dibikin sholat, dibikin nyangkul, itu sangat mudah bagi Allah. Karena Allah lah sang maha hidup tadi itu. Ya. Sudah dipahami Pak Bi ya? Coba itu sekali-kali ditemui hidup itu. Temui hidup itu di dalam dirimu. Itu baru dalam dirimu. Dan Allah itu tidak hanya di dalam dirimu, tetapi di antara kita semuanya di alam semesta ini dan di luar alam semesta ini. Nah, pernahkah engkau berpikir kira-kira di dalam ruangan masjid ini apa? Ya. Ini loh, yang ini itu apa? Ya, bisa tergambar? Nggak bisa. Bisa terasa? Nggak bisa. Bukan udara, tetapi yang di dalamnya. Nah, itu meliputi semua alam semesta ini. Jadi kita ini antara zahir dan batiniyah, kata Allah, ketika kusempurnakan jasadmu, kutiupkan ruhku, kata Allah. Jadi ruh yang di dalam diri kita ini sejatinya adalah ruhku, kata Allah, bukan ruhmu. Terus lantas kita ini siapa? Renungi aja. Maka sejatinya apa yang kita gerakkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, itu sejatinya af'al penggawaian Gusti Allah. Cuman karena kita tertutup iman kita, tertutup oleh nafsu, dan nafsu itu ya dari Allah itu sendiri, permainannya Allah itu sendiri. Itulah sifat jaiznya Allah untuk membuat iman atau tersesat. Nah, kalau sadar di situ, berarti iman kita sudah duduk di hak. Yang menggerakkan kucing itu bernafas itu siapa? Siapa, Pak? Allah. Yang mengeluarkan, menarik paru-parunya kucing itu hidup. Ketika dikeluarkan itu mati. Jadi kita hidup dan mati itu berdampingan. Ya. Coba kalian jenengan tarik nafas stop tanpa keluar nafas. Coba 1 menit aja. Ada yang berani coba? Tarik nafas stop tapi jangan dikeluarkan. Atau enggak keluarkan terus tapi jangan tarik nafas. Ya, begitu dekatnya kematian dengan kita. Kenapa kita terus sombong? Iya enggak? Iya enggak? Betul enggak? Jadi meninggal itu bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan, bukan karena tua atau muda. Ya. Terserah Allah mau ngambil nafas kita itu kapanpun. Banyak orang yang sehat jenguk orang sakit, sing meninggal malah yang jenguk duluan. Subhanallah ya Pak Nge. Itulah letak kita itu, lekas-lekaslah bermakrifat kepada Gusti Allah. Biar Allah jemput kapanpun itu kita sudah dalam keadaan tadi sangkan parang dumadi alias husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu jangan nunggu meninggalnya katanya. Kalau husnul khotimah itu jasadnya utuh ya. Terus apa ya? Banyak ya cita-cita itu ya. Kakinya apa? Sama ya. Kayak pernah dengar saya gitu ya. Mohon maaf ya, kakinya sama. Terus itu saya tidak menyalahkan, tapi itu tanda-tanda jasmaniyah. Ya, yang harus kita jadikan fokus adalah tanda rohaniyah. Selama hidup bagaimana? Nggak usah meneliti rohaniyahnya si mayat yang meninggal, diri sendiri aja. Kan ada orang meninggal, itu matinya jelek, matinya baik ya.
Oh ya wajar dulu di hidupnya gini-gini. Gak usah sibuk meneliti seperti itu. Kita aja yang masih hidup, bagaimana rohaniah kita? Sudahkah kita kembali kepada Allah sebelum kematian itu datang? Sudahkah kita husnul khotimah sebelum kematian secara syariat itu datang? Sejatinya kematian itu adalah perpindahan alam. Ya. Jasadnya itu tidak lagi disandingkan dengan ruhnya Allah, ya, dengan ruh. Sehingga apa? Jasadnya itu kembali kepada unsur tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Berarti apa? Apa yang kita miliki? Ada enggak? Tangan ada yang kita miliki? Ada. Tapi kan kita sombong ya dengan tangan kita. Aku panghebatna nyen mebel. Itu lain tangan anjeuna, dari tanah bergerak cek sebenarnya. Ini Pak nggih. Tanah liat yang bergerak karena digerakkan ku Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak mungkin orang bisa sadar ke situ, memiliki kesadaran seperti itu kalau tidak menerima ilmu dinul haq ini. Yang ada adalah kemusyrikan. Ya. Yang ada adalah menyekutukan Gusti Allah. Ya. Apa wujudnya? Pengakuan dalam dirinya. Aku yang menggerakkan tangan, aku yang makan, aku yang bisa apapun. Sholat, ibadah, haji sekalipun. Sehingga itulah bibit-bibit dosa itu dari situ. Karena adanya keakuan, pengakuan. Ya. Adanya pengakuan itu tadi. Maka selama engkau belum membabat keakuan itu, tidak menemui hidup tadi itu yang aku jelaskan tadi, maka disitulah jasmaniah kita kelihatannya soleh, kelihatannya alim, kelihatannya amal ibadahnya baik, tetapi hatinya masih dalam keadaan dolalah, sesat, dalam keadaan tidak menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Pak Bu, itulah mengapa terjadi seperti itu, karena satu hal yang Allah tanamkan di dalam diri kita, yaitu syahwatud dunia. Syahwatud dunia adalah kesenangan dunia. Nyenengi apapun di dalam hati loh ya. Kalau jasmaniah tetap wajib cari uang, wajib kaya, wajib berdagang, bekerja. Tetapi rohaniyah kita harus kita jadikan agar kita senantiasa menetapkan semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Pak Bu, ilmu inilah yang akan membawa cahaya untuk menyingkirkan kegelapan nafsu tadi. Cahaya inilah yang ketika engkau menerimanya, kegelapan nafsu itu akan muncul sendiri. Yang biasanya ghibah itu jadi enggak ghibah. Ya. Yang jadinya enggak sabar itu jadi penyabar. Yang tadinya enggak tahu ikhlas itu jadi ikhlas. Yang jadinya pemarah jadi enggak pemarah. Yang tadinya petentang-petenteng, aku penghebat, nak jadi enggak. Karena apa? Apa yang bisa diakui? Lebur semua Pak. Itulah yang namanya apa? Makrifat sejati. Menjumpai Allah itu bukan engkau bayangkan mata kita ini melihat Allah jengkel-jengkel, itu enggak. Ya. Tetapi rohaniah kita sudah dalam keadaan kiamat total. Kiamat dari apa? Semua duniawiyah. Ya. Maka akhirat itu bisa engkau lalui mulai sekarang Pak. Dari sekarang. Jangan nunggu nanti. Nanti itu bagaimana sekarang lah, gitu saya sering ya. Dunia saat ini jasad. Tetapi ruhaniyah kita ini sebenarnya ahli akhirat. Dan akhirat itu siapa? Ya Allah itu sendiri. Ya.
Tidak lain semua itu dari Allah, tidak lain dari Allah. Tidak lain daripada selain Allah, dari Allah. Jadi selain Allah itu enggak ada. Dan rohaniah kita itu ahli akhirat, bukan ahli dunia. Yang ahli dunia adalah jasmaniah kita. Cuman setahu kita akhirat itu nanti. Nah, kalau akhirat nanti diusahakan nanti naik jembatan Shiratal Mustaqimnya pelan-pelan ya. Enggak bisa. Itu harus dari sekarang. Diri kita harus bisa menjangkau kesadaran yang levelnya lebih luas, yaitu akhirat mulai dari sekarang. Caranya bagaimana? Temui terus hidup di dalam dan di luar diri kita. Wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Prakteknya gimana? Contoh kecil, jenengan mangan apa itu? Apa namanya? Gorengan ya. Coba rasakan, ada hidupnya Allah yang menggerakkan tangan. Ada hidupnya Allah yang menggerakkan mulut, menggerakkan jantung, paru-paru, menggerakkan saraf yang merangsang, mengantarkan sinyal-sinyal lidah sampai ke otak. Sebenarnya rasa ini bukan di lidah tetapi di otak, Pak. Yang menerjemahkan ini rasanya asin, ini rasanya manis, itu otak. Dan yang menggerakkan semua itu, yang melayani dirimu itu Allah. Bukan karena dirimu sendiri yang bisa menggerakkan semua itu. Itulah zikir yang tanpa nyebut, tanpa asma, tanpa dibatin, tanpa diucap. Itulah zikir rasa. Adzikru bisiril asror. Nah, zikir rasa ini sebagai kunci yang harus engkau amalkan terus setiap nafasmu. Keluar, tarik nafas, jangan pernah engkau lepas sedikit pun. Silahkan didorong dengan zikir sir. Zikir sir itu zikir yang batin, bisa menggunakan tasbih, bisa enggak. Tetapi jangan hanya berhenti di zikir sir saja, zikir yang batin saja. Tetapi hilangkan pengakuan dalam dirimu engkau yang berzikir. Rasakan bahwa engkau itu hanya dizikirkan oleh Gusti. Itu titik pertamanya itu. Jangan terus-terusan aku yang berzikir. Apalagi niatnya karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak salah mampir-mampir, Pak. Tidak salah. Tak analogikan kayak gini. Jenengan mau ke Majenang naik apa, Pak? Motor ya. Dari Majenang mau ke Jakarta naik motor. Naik motor itu pasti ada saatnya capek ya, Pak ya. Mampir ngombe ya. Kalau ada dangdutan, hayang dangdutan lah gitu Lin. Tujuannya bener ke Jakarta. Tujuannya cuma satu, ke Jakarta. Kita ngibadah pun sholat ya karena untuk Allah. Ngomongnya gitu kan. Ngomongnya cenah gitu loh. Aku tuh pengen ngadep Gusti Allah gitu kan. Tetapi prakteknya hati ini melipir-melipir. Iya enggak? Ana dangdutan, aku pengen sugih dhisik Gusti Allah. Cek Allah tuh ora apa-apa, tak tunggu balimu. Ya. Kata Allah tuh gitu, Pak. Enggak apa-apa, tak tunggu balimu, sok. Ya, ana dangdutan mandek. Ana pasar malam, Pak, mandek, Pak. Lanjut deh, ada apa itu? Agustusan nonton heula. Sing parah ada ke tempat karaoke mandek heula. Nah, di tempat karaoke ini delalah kecandol awewe. Akhirnya apa? Enggak jadi ke Jakarta. Kenapa? Kecandol selain Gusti Allah. Itu analoginya. Enggak salah, monggo mau mampir. Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan kau sekutukan. Allah sudah semanti-manti, Pak. Jika dirimu pengen wa ilahi rajiun, kembali kepada aku Allah. Cek Allah tuh enggak usah mampir-mampir, langsung wae. Ya. Langsung wae ketemu aku Gusti Allah. Mampir enggak salah, sing penting mampire aja kesu. Itu ya proses, Pak.
Sing solawate masih karena ingin sugih, proses, nggak apa-apa, nggak salah. Ning aja kesuwen. Ya. Segera bersihkan ketika engkau sudah sadar akan Allah. Sehingga sholawatmu itu hanya dari Allah, untuk Allah dan hanya kepada Allah. Sing dadi masalah itu nek mampire kesuwen, Pak. Dari kecil sampai tuwek sampai mate ngibadah Tuhan hanya untuk rezekinya lancar. Itu. Dan sebagainya. Maka ayo jika engkau pengen jadi kekasih Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Coba jujur. Kita sholat duha biar rezekinya lancar. Pengen rezeki lancar karena kita takut akan masa depan yang tidak jelas. Contoh, besok mau hajatan, pembantu 5, ya enggak? Karena kita sudah ngitung dan butuh biaya besar, dan kita menuduh Allah itu tidak bisa memberikan rezeki, akhirnya kita nyogok Allah. Dari nafsu itulah akhirnya kita mempeng ibadahe deketi Allah. Ben apa? Rezekinya dilancarkan yang Gusti Allah. Itulah Pak. Maka tidak bosan-bosannya kami mengingatkan, ayo tingkatkanlah iman kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada boleh ada iman sedikit pun kepada selain Allah. Ya. Contoh, kalau manusia digerakkan oleh Allah, kalau manusia sejatinya digerakkan oleh Allah, tak tanya, jin itu sing gerakkan siapa? Hah? Jin sing gerakkan siapa? Gusti Allah. Berarti asli jin itu bisa punya kekuatan atau enggak? Enggak. Jin itu punya kekuatan atau enggak? Enggak punya. Malaikat pun enggak punya. Yang punya adalah Allah Subhanahu. Sejatinya loh Pak. Sejatinya loh. Ilmu sejati loh. Terus kemudian ketika kita menuduh ada santet, menuduh ada gangguan jin, kenapa yang diserang kok jinnya, kok santetnya? Kenapa kok gak merapat kepada Allah, sang pemilik kekuatan itu? Kayak gitu nggih? Berarti kita masih menuduh jin itu yang memiliki kekuatan, bisa mencelakakan. Ingat, tidak ada sedikit pun yang bisa memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu imannya harus tebal ke situ, Pak. Kok masih berproses? Enggak apa-apa. Namanya proses ya. Masih iman, manusia sing mangan, masih iman manusia sing salat, masih iman manusia sing majul, masih iman jin sing ganggu, jin sing nyelakai, tidak melihat hidupnya Allah sing gerakkan kabeh. Itu proses. Tetapi yakinilah Allah lah sang maha penggerak semuanya. Harusnya kita berpikir, kenapa kok Allah mendatangkan santet? Berarti kita bermasalah. Jelas itu. Nggak mungkin Allah nggak mendatangkan santet, sakit, gangguan itu kalau kita nggak bermasalah. Apa yang bermasalah? Ruhaniyah kita. Karena apa? Kejejelan hawa nafsu. Nafsu itu jatuhin siapa? Jin iblis itu tadi. Ya. Sehingga kita berbuat dosa. Karena berbuat dosa, Allah ingin membersihkan kita dengan sakit, dengan diberi ujian. Kembali nggak kepada Allah? Atau malah tambah musyrik? Ya. Itulah sistem-sistemnya Allah, yang mana ketika kita tidak ada iman selain Allah, selesai sudah. Selesai, Pak. Apa kita repot-repot ya? Selesai sudah. Karena apa? Itulah tujuan akhir dari suatu
Allah menurunkan nabi, menurunkan rasul untuk membawa umat manusia hanya betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka coba renungi di bulan Agustus ini yang merupakan bulan kemerdekaan bangsa kita, yang mana kita tidak bisa duduk seperti ini tanpa jasa para pahlawan. Tetapi ingatlah, para pahlawan itu pun juga karena dapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sejatinya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap secara syariat, tetap jasmaniah kita, lisan kita alirkan doa kepada beliau-beliau almarhumah. Tetapi rohaniyah tetap yang kita rasakan, yang kita tuju hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan tanda tanya besar di bulan Agustus ini? Pertanyaannya adalah, ketika bangsa Indonesia sudah lepas dari kemerdekaan penjajahannya Belanda, tak tanya, sudahkah rohaniyah kita terlepas, terbebas, merdeka dari penjajahannya Belanda hawa nafsu gitu. Apa malah kita nggak sadar? Bisa jadi kita malah nggak sadar ya. Sholatnya masih dijajah nafsu, minumnya dijajah nafsu, makannya, ngibadahnya, apapun. Cirinya apa? Ada sesuatu selain Allah. Itu masih kejajahan nafsu, Pak. Masih kejajah nafsu. Yang harusnya tadi tujuannya ke Solo, ke Jakarta, kejajah oleh PL, WTS, dangdutan itu loh. Ya. Itu. Maka lepaskan, merdekakanlah ruhaniyahmu dari penjajahannya Belanda hawa nafsu. Nafsu apa itu? Ya macam-macam itu. Perut, ya, paru-paru, perut, otak sama ruh. Ada 4 ya. Itulah sedulur papat. 5 pancer ya dirimu ya. Itu ya cara orang Jawa. Maka 4 itulah yang harus kita kembalikan kepada Allah. Maka ayo belajar pelan-pelan, ibadah kita diresiki. Falyamal amalan sholeh. Ayatnya di Al-Kahfi 110, wa man kana yarju liqa rabbih. Barang siapa yang ingin berjumpa Tuhannya, falyamal amalan sholeh. 1. Falyamal amalan sholeh ini adalah amal yang soleh. Amal yang soleh itu apa? Amal itu apa sih? Perbuatan itu apa? Apakah hanya sholat? Tidak. Apakah hanya puasa? Tidak. Zakat, naik haji? Enggak. Ngaji, sholawat? Enggak. Amal itu yang makan, minum, kekep, macul, itu pun ya amal, perbuatan. Ditambah ngibadah yang pokok tadi, jadikanlah menjadi amal yang soleh. Apa amal yang soleh? Amal yang ada ruhnya. Ya. Ruhnya apa? Ruhnya amal ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Coba bayangkan, amal itu kalau ada ruhnya baru dikatakan soleh. Ya. Jasad kalau ada ruhnya baru dikatakan manusia. Amal kalau nggak ada ruhnya, yang wujudnya ikhlas, belum bisa dikatakan soleh. Apa wujudnya ikhlas? Yaitu menetapkan di dalam hati dari awal, akhir, di zahir dan batin, itu semua hanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, mangan rengginang sing gerakkan Allah, sing netapkan niat hayang mangan rengginang itu iradahnya Allah. Iradahmu mana? Sejatinya enggak ada. Coba ngenang-ngenang. Coba, kalau Allah mentakdirkan katakanlah dirimu tidak makan rengginang, takdirnya Pak Kaim malam ini tidak makan, tidak minum teh, takdirnya. Atau enggak, takdirnya malam ini Pak Kaim
tidak mendapat jatah ilmu. Takdirnya itu, katakanlah Allah gitu. Tapi Allah ngasih pilihan kepada manusia. Aku tak milih ini aja lah. Ke masjid aja biar dapat ilmu. Akhirnya Pak Kaim ke sini. Lah berarti takdirnya Allah tadi nggak kuasa dong. Iya nggak? Lemah berarti Allah. Kalau pemahaman seperti itu berarti Allah lemah. Allah masih bisa diatur sama hambanya. Ya. Coba. Berarti keinginannya Pak Kaim ke masjid sini bukan karena Pak Kaim yang bisa ingin, tetapi karena irodahnya Allah Subhanahu. Itulah sifat iradah. Sifat iradah itu 20 sifat wajib Allah. Salah satunya iradah. Apa itu iradah? Kehendak. Kehendak ini harus sama dengan takdirnya Gusti Allah, sang pemilik takdir. Cuman manusia nggak sadar ke sini karena nggak ada yang menyadar, nggak ada, ketutup hawa nafsu, aingna sahwatud dunya, sehingga apa? Petentang-petenteng kadi teh beda aing, beda kekuatan aing ulama, aing kudu dihormatan, kalau perlu diamplop. Nah itu kalau ulama yang masih buta terhadap Gusti Allah. Ya. Komo lamun kadi jalma nak cuma aya hiji. Mending helang ya esuk-esuk deui gitu. Itu berarti ulama yang masih apa? Irodahnya bukan irodahnya Allah, nafsu. Mas berarti dirinya masih buta. Ya, Pak. Berarti prakteknya ini ngeri-ngeri sedap ya sebenarnya. Ya, ini kalau nggak dibimbing terus-terusan Pak, bahaya. Karena apa? Ilmu sejati ini bisa meleset, bisa nyampe kepada Allah. Ya, bisa, masih ada melesetnya. Kalau kita tidak terus-terus merapat dengan ilmu. Contoh, malam ini dapat ilmu ini. Besok nggak ngaji lagi. Besoknya lagi enggak. Nah itu namanya enggak merapat ilmu, itu bisa sesat dalam prakteknya. Karena apa? Enggak ada bimbingan langsung, enggak mendapatkan bimbingan terus menerus. Ya, ini bahaya. Nanti diri kita belum bersih, belum suci, mengamalkan tanpa cahaya ilmu terus-terusan, nanti sing masuk cahaya nafsu, bahaya Pak. Nah, contoh kita ini kan diwajibkan untuk ketemu Allah ya. Dalam sholat kudu khusyuk. Wujudnya khusyuk apa? Hati rohaniyah hanya nyawang Gusti Allah. Dalam minum bisa nyawang Gusti Allah. Buat apa sholat? Wong dalam minum aja sudah bisa nyawang Gusti Allah. Itu bisa gitu Pak. Loh bener. Nah itu bahayanya ilmu ini. Kalau tidak terus-terusan jenengan merapat kepada ilmu majelis. Kecuali hati kita sudah disucikan oleh Allah. Ya. Dan dibimbing langsung oleh Allah, enggak masalah. Aman, tidak akan terpeleset oleh seperti itu. Tetapi banyak para orang-orang yang ngajinya enggak tuntas, ngaji makrifat nggak tuntas, justru malah tersesat. Kenapa Pak? Itu tadi minum gengges ketemu Gusti Allah, nggak usah sholat. Sing sholat ke orang tentu ketemu Gusti Allah lah gitu bahasanya ya. Sing dengak-dengkluk nang masjid orang tentu ketemu Gusti Allah, ketemu jemuran. Aku sambil ngudut Allah. Itu bener Pak, tetapi orang bener. Itu tandanya dirinya tanpa sadar sudah kejejelan hawa nafsu. Paham nggih? Mengapa saya selalu menekankan merapat? Setiap kami ke Tembong merapat, mbah di sini tah di sana. Kalau memutuskan ilmu itu resikonya. Ya. Resikonya itu, Pak. Maka ada istilah kalau ilmu sejati ini digelar, maka langgar itu bubar, Pak.
Bener nggak? Resikonya itu kalau nggak terus-terusan disirami oleh cahaya ilmu. Kalau ilmu ini digelar, langgar tuh bubar, Pak. Ya. Bisa bubar. Orang tuh malas ke masjid. Sambil rokokan ketemu Gusti Allah kok. Ya. Tetapi ingat kita ini umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang ngikuti Kanjeng Rasul. Nek zamane masih zaman Nabi Nuh, belum ada sholat dohir, belum ada, nggak apa-apa secara batin tok iman kepada Allah, nggak masalah. Zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi ada perintah sholat pertama kali itu zaman Nabi Musa, ya. Zaman Nabi Musa itu sudah ada sholat, baru disempurnakan oleh sholatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita umatnya Rasulullah, ya jangan gembelengan, mentang-mentang geus nyaho ilmu sejati, jadi nggak mau sholat. Nah ini Pak. Tetapi ilmu ini manakala ada pembimbing yang bertanggung jawab dan kita mau terus dibimbing, insya Allah akan membawa ruhaniyah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruhaniyah kita akan membawa kita mati yang husnul khotimah. Endingnya apa? Yaitu mendapatkan surga tatmainul qulub, surga firdaus. Tidak hanya di akhirat, di dunia saja sudah, Pak. Nggak ada ceritanya orang yang sudah tersentuh ilmu ma'rifat itu tersiksa, nggak ada. Ya. Istri merenggut yang mesam-mesem, Pak. Ya, istri merenggut mesam-mesem. Ayo bandingkan sama yang belum tersentuh ilmu ini. Ketika istri merenggut, wah siksaan, Pak. Bener nggak? Ada nggak yang sudah membuktikan bedanya? Sudah membuktikan belum? Selama 3 tahun ini disampaikan. Kami ingat betul menyampaikan ini pertama kali adalah tahun 2020. Ya, ketika Bapak wafat, di saat itulah ilmu ini mulai dilanjutkan, ya, untuk disampaikan. 20, 21, 22, 23, 3 tahun, Pak. 3 tahun ini adakah manfaat yang kau rasakan? Coba, aku pengen tahu yang jujur aja. Nek nggak ada manfaat, malam ini tak hentikan malam ini, Pak. Saya nggak sedih, saya nggak butuh nama, nggak butuh penghormatan, nggak butuh apapun. Nek nggak ada manfaat, lebih baik tak hentikan. Saya tak kekep dengan pemajikan. Ya. Tetapi kalau ada manfaat, ayo dilanjutkan. Maksud saya gitu. Ya, gitu loh. Ada nggak bedanya manfaatnya? Ya, karena apa? Ilmu ini ilmu rasul, ilmu ruh, ya, ilmu rasa. Cek Sunda teh rasa, rasul itu Jawa ya. Nah itu Bu. Ya. Maka kalau memang ilmu ini ada manfaatnya dan ruhaniyah kita butuh ilmu dinul haq ini yang kami namakan ilmu dinul haq, ajaran dinul haq ini, maka ayo terimalah. Tunggulah detik-detik proklamasi di dalam diri anjena. Ya. Kami bangsa Indonesia, ya. Gitu kan proklamasinya, menyatakan dengan sesungguhnya dan dalam waktu gimana ya, lupa ya, itu ya, menyatakan kemerdekaannya itu kan. Nah, tunggulah detik-detik ma'rifat itu datang yang menyatakan diri kita sudah terbebas dari penjajahnya Belanda hawa nafsu. Cirinya apa? Jenengan sudah meninggalkan motornya, masuk ke dalam pesawat terbang. Kalau naik pesawat terbang itu nggak bisa mampir-mampir, Pak, Bu, wis ora oleh maning. Berat ini, ya. Naik pesawat tuh nggak bisa mampir-mampir nonton dangdutan, nggak bisa mampir-mampir nonton pasar malam, udah nggak bisa, nggak boleh.
Arep mampir nyemplung. Arep nekat mampir nyemplung. Nek wis masuk ke dalam pesawat Dinul Haq ini. Makanya tadi tak tawarkan, mau masuk enggak? Kalau enggak ya tak kalau enggak ya tak parkir wae pesawatnya. Kalau hayang ya ayo mabur ya. Tetapi syaratnya berat, tinggalkan selain Gusti Allah di dalam hati kita. Ya. Enggak bisa nonton dangdutan lagi. Sing Tuhane karena pengen rezeki ya disingkirkan. Nah ini konsekuensinya harus konsisten, harus terus menerus, harus dengan biriyadhati wal adhar, riyadoh yang sungguh-sungguh. Ya. Dan resikonya juga ada. Ini nggak takutin ini. Ada dua pilihan tadi. Kalau naik pesawat itu otomatis anginnya lebih kencang. Betul apa betul? Ya. Anginnya kencang. Berarti ujiannya lebih kencang. Tetapi jaminan nyampe. Ayo. Naik motor, anginnya ora kencang, semilir, menyejukkan, bisa ngantuk. Ayo, semua dari resikonya mangga dipilih. Bisa mampir PL, ke pencet PL ora sido tekan Jakarta. Tapi ingat Pak, meskipun di atas angin, di atas langit anginnya lebih kenceng, kira-kira jenengan yang di dalam pesawat kanginan enggak? Enggak kan? Nah itu maksud saya. Meskipun secara zahir kita ditempa ujian yang lebih dahsyat, ruhaniyah tetap adem ayem di dalam pesawat itu. Jika engkau menerapkan Dinul Haq ini, adzikru bisiril hasrat. Nah, bisa dipahami Pak analoginya ya? Biar lebih mudah saya menjelaskan maksud saya gitu loh. Di dalam pesawat itu cepet Pak, langsung nyampe bandara ketemu Gusti Allah. Itu. Maka jadikanlah ilmu ini, terimalah. Sedikit aja engkau mau membuka, insya Allah Allah akan mendatangkan beribu-ribu cahaya di dalam hati anjana. Dengan cahaya itulah kegelapan bisa menyingkir dengan sendirinya, hilang dengan sendirinya. Contoh, ini kalau nggak dinyalain gelap nggak? Gelap. Terus kalau dinyalain gelapnya kemana? Hilang. Itulah nafsu. Ya. Kalau engkau mau menerima Dinul Haq ini, insya Allah nafsu anjana nu 4 tadi bisa menyatu dengan cahaya, berganti dengan cahaya. Ya. Sing merasa berilmu hilang, sing merasa ahli ibadah hilang, sing merasa ahli jabatan hilang, ya. Sing merasa ini hilang. Itulah kegelapan. Maka ayo Pak Bu, teruslah diri kita menerapkan, mendikirkan zikir tingkat 3 tadi. 1, laksanakan zikir jahar. Habis sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bagus. Jangan tingkatkan zikir sir. Zikir sir itu zikir yang dibatin. Bisa pakai tasbih, bisa enggak. Bisa habis sholat, bisa setiap saat, bisa setiap kapanpun. Jangan kau tinggalkan, walau sehari. Ora ketang 100, ora ketang 200, 300, berapapun istiqomahkan. Coba tak tanya, sehari berapa zikir sirnya? Habis sholat berapa sih? 33 ya? 33 kali 3 berapa? 99 ya? Minim 99 kali 5 500-an ya? 500 itu minim ya tanggas. Tapi itu masih kurang. Eta masih kurang, kudu ditambah deui. Ketika engkau sambil ngopi,
sambil ngudut, sambil ngelamun, sambil leyeh-leyeh, sambil naon baik, terus tancapkan zikir sirnya. Zikir sir itu apa? La ilaha illallah tapi dibatin, bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa Allah, bisa hu Allah. Ada yang tarik nafas hu, keluar Allah. Coba perhatikan. Nah itu zikir sir itu. Itu nek engkau teruskan itu bagus untuk melatih jiwa kita tidak lalai terhadap Gusti. Sing masalah nek zikir sir ini niate karena selain Allah. Nah itu masalah lagi, ya. Karena apa? Zikir sir ini kalau engkau wadifahkan itu diistiqomahkan jumlah tertentu sehari 20.000, ya. Niatnya pengen laris, wallahi 40 hari sugih gitu kan. Ora percaya, jalur langit itu namanya. Ya, jalur langit. Itu kalau engkau laksanakan dapat. Tetapi itu tadi itu kategorinya masih melipir. Salah enggak. Yang penting melipir ya aja kesuwen. Melipir kecantol PL ora sido nyang Jakarta. Akhirnya apa? Jadi bojone PL, jadi suaminya syahwatudun dunya. Karena apa? Dirinya tanpa sadar tiap hari yang ada dalam otak dan hatinya harta banyak, duit banyak, sawah lega, pemajikan duit. Ibadahnya mempeng karena itu. Sehingga apa? Dia tanpa sadar terjerumus Pak. Itu mungkin apa yang dapat kami sampaikan. Intinya adalah di momen 17-an ini, ayo bebaskanlah rohaniyah kita dari penjajahnya belenggu hawa nafsu. Kuncinya apa? 1. Kuncinya adalah kalau zaman dulu bambu runcing ya. Sing hebat itu bukan bambu runcingnya, tetapi apa? Kekuatan di balik bambu runcingnya itu. Sing hebat itu bukan zikirnya, tetapi rasa di dalam zikir itulah yang akan bebaskan dirimu dari hawa nafsu. Itu Pak. Maka zikir sirnya jangan dilupakan, dilengkapi dengan zikir rasa, zikir tingkat 3. Itulah yang kami namakan zikir sirul asror. Merasakan hadirnya Allah, hidupnya Allah, yang gerakkan Allah, yang zikirkan Allah, yang nafaskan Allah, yang mumetkan Allah, yang gatalkan Allah, sing nyembuhkan Allah, sing nyekut-nyekutkan Allah. Nah gitu nggih? Itulah zikir rasa, Pak. Ini zikir tingkat 3. Belum zikir tingkat 4. Zikir tingkat 4 itu nanti ketika 3 ini sudah engkau laksanakan dan zikir sir 2 dan 3 ini terus engkau genjot, insya Allah dirimu akan terbebas dari penjajahnya hawa nafsu. Maka perumus Pancasila itu adalah orang-orang yang ahli ma'rifat, Pak. Tidak bisa disepelekan. Itu maknanya luar biasa. Ya. Sila pertama aja itu sebagai kunci kehidupan kita di dunia dan akhirat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Dirimu kudu ma'rifat. Qul huwallahu ahad. Ya. Nes Esa berarti tidak ada Tuhan wujud duit, Tuhan wujud bojo, Tuhan wujud ilmu, pengakuan, kehormatan, ingin diwahkan, dibanggakan, hancurkan semuanya itu. Yang ada hanya ahad. Dirimu ya sudah enggak ada. Ya, dirimu juga enggak ada. Yang ada adalah wallah. Itulah ketuhanan yang Maha Kedua apa? Kalau sudah ketuhanan yang Maha Esa, sudah ma'rifat, maka baru terwujudlah kemanusiaan yang adil dan Enggak mungkin kepala rumah tangga adil terhadap istrinya, anaknya kalau belum ma'rifat kepada Gusti, belum ketuhanan yang Maha, masih ketuhanan aingna. Betul? Masih aingna. Ya.
Masih aing nak lamun teu dijieun kopi marah, lamun teu diberek malam Jumat marah. Ya, itu naon? Itu berarti belum ketuhanan yang Maha Esa, Bos. Jangan aku orang ahli ulama, ahli tauhid. Kalau dalam istri aja kita masih mentang-men. Nah, cek ibu-ibu nak cocok, Mas. Ya, Bu ya. Ibunya juga gitu. Ya, kalau sudah ketuhanan yang Maha Esa, ke suami tidak mandang duit ungkul. Nah gitu nggih. Sing disawang Gusti Allah. Duit banyak, duit dikit, sing datang kan sapa? Allah. Itu namanya ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Duit. Ya enggak? Seringnya apa? Bapaknya datang bawa uang 50.000 dicerekan. Beda naon? Kebutuhan luwih jenuk. Bantenya eta bapakna menang duit 50.000 sampai jungker balik ya Pak nggih. Masya Allah. Ternyata datang sing dituhankan duit bukan Gusti Allah. Berarti tidak mungkin kemanusiaan yang adil dan nggak mungkin istri beradab ke suami beradab ke istri kalau tidak ma'rifat kepada Allah. Pemimpin masyarakat, kepala desa, presiden sekalipun, kalau dirinya nggak ma'rifat menyadari jabatan ini hanyalah jabatannya Allah. Aku bergerak karena digerakkan Allah, pasti dia mentang-mentang. Nek bisa membesarkan waduk sorangan. Lah gitu nggih. Kebijakannya tidak mungkin adil. Membela satu pihak golongan sendiri yang dia sukai, yang menguntungkan. Tidak mungkin menjadi pemimpin yang beradab. Enggak mungkin. Wong dia jauh dari makrifat Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya masih banyak loh, Pak. Ya, Tuhannya enggak esa. Tuhannya masih banyak. Tuhan wujud apapun di dalam hatinya. Kalau sudah gitu, baru yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Tidak mungkin suami istri bersatu kalau tidak makrifat. Pasti tidurnya ungkur anak gitu nggih. Karena apa? Tandanya belum adanya persatuan Indonesia. Keadaannya nikah, tetapi hatinya bercerai. Akeh ya. Nikah suami dan istri itu tidak hanya zahir, tetapi hati harus satu jiwa tadi itu loh. Kita itu Nabi Adam dan Hawa sama, bapak dengan kita itu darahnya sama, jiwanya sama, ya sejatinya. Dengan istri pun sama. Kalau kita sudah dinikahkan dengan mertua, dengan mitoha, dengan orang tua juga harus nikah batinnya. Jangan di kotak-kotak. Eta mah mitoha ieu ulah di rumah-rumah teuing atuh. Itu berarti belum persatuan Indonesia. Kenapa kok muncul seperti itu? Karena hatinya belum makrifat Gusti Allah. Bener enggak? Iya enggak? Betul enggak? Ya. Mertuanya sakit. Ya. Ibu nak sebagai pengelola keuangan, karena itu hanya mitoha, diobatkan di puskesmas, padahal butuh pertolongan yang cepat, yang lebih bagus ya. Nah itu namanya apa? Belum persatuan Indonesia. Jadi suami dan istri itu kalau sudah persatuan Indonesia, jasmani dan rohaninya itu saling menyayangi, saling mencintai karena Allah. Tidak ada itu tadi petentang-petenteng ya. Masih sok itu, Bu. Masih sok itu. Salah kina. Masih. Tak tanya, salah kina masih gitu ente? Masih petentang-petenteng, masih panghebatna, masih Fir'auna, masih. Nah, itu Pancasilanya di mana? Jangan merasa pembela Pancasila kalau di dalam rumah tangga saja belum Pancasila.
Ayo. Dalam ya Pancasila ya. Itu baru rumah tangga, belum diluaskan ke masyarakat, belum ke negara. Kalau sudah Persatuan Indonesia, yang keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan nek wis bersatu cirinya itu bermusyawarah. Di dia ngayakeun acara musyawarah berarti tandane masyarakat bersatu. Ibunya bapaknya hayang boga rencana musyawarah bapakna ulah kumaha cek aing berarti eta encan makrifat Gusti Allah. Wong kudu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Paham nggih, Bu? Paham nggih? Berarti ibunya kalau ngelola keuangan juga harus ngomong sama suami. Ya, ngelola keuangannya. Meskipun suaminya sudah menyerahkan kepada istri, ibunya kudu ngomong. Pak ya jeng iya ya gitu. Nah, itu berarti permusyawaratan perwakilan. Ulah ujuk-ujuk beli kulkas, ujuk-ujuk beli TV. Nah, terus bapaknya di mana permusyawaratan perwakilannya? Berarti itu belum persatuan Indonesia. Iya enggak? Unik ya Pancasila ya dikaji ya. Ini sementang-mentang diperek uang bulanan, ibunya ngerti-ngerti beli kulkas, beli TV, padahal ada kebutuhan yang lain yang lebih mendes tanpa ngomong suami. Itu enggak boleh, Bu. Kalau orang yang makrifat Allah pasti dengan suami istri itu bersatu. Yang lima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Nek wis gitu adil zahirnya, adil batinnya, seneng zahirnya, seneng batin. Bener enggak? Ya pasti itu. Ya. Pasti. Kalau suatu rencana karena musyawarah pasti adil. Pasti sepakat. Ya. Itulah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil, Pak. Berimbang antara dunia nih akhirat adil. Antara ibadah dan kerja adil. Antara diri kita melayani istri, anak ya adil, tidak membeda-bedakan. Itulah ciri orang yang makrifat tertuang di dalam Pancasila. Itu nih Bu, Pak nggih. Nggih. Terakhir sebagai kesimpulan, ayo mohonlah kepada Allah agar ditempatkan di pesawat ya, yang hanya nyawang Gusti Allah. Ya. Tinggalkanlah selain Allah. Tinggalkanlah selain Allah di dalam hatimu dan merapatlah segera hanya kepada Allah. Ingat, tidak ada satupun yang memiliki kekuatan dan mampu memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah la maujudan illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang wujud kecuali Gusti Allah. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sirul Fatihah.